Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hilmi Abiu dengan NIM 197. Saya akan menjelaskan salah satu topik ya, atau mempresentasikan salah satu topik yang sudah diberikan oleh Pak Dudu, yaitu musib hikmah yang di hikmah dibalik musibah dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya izin masuk Pak untuk menjelaskannya, yaitu dalam kehidupan dunia manusia itu seringkali berharap kalau hidupnya itu tenang, bahagia, dan juga terbebas dari masalah. Namun kenyataannya hidup itu tidak seperti yang ia bayangkan, karena musibah dari Allah itu bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa aja. Contohnya kayak bencana alam, kehilangan orang yang dicintai, dan konflik atau kegagalan dalam bisnis juga bisa, dan juga orang yang sakit. Seringkali ketika musibah datang tuh manusia mempertanyakan keadilan Allah, dan ada juga manusia yang merasa putus asa, marah, dan bahkan ada yang menyalahkan takdir. Padahal di dalam Islam itu diajarkan bahwa setiap musibah itu memiliki hikmah dan tujuan yang agung, meskipun kita terkadang tuh tidak dapat memahaminya secara langsung. Allah itu pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini betul menunjukkan bahwa musibah adalah bagian dari ketetapan Allah dan merupakan ujian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang mukmin. Terus selanjutnya itu ada pengertian musibah dalam perspektif Islam ya. Kalau secara bahasa itu, kata musibah berarti sesuatu yang menimpa seseorang. Sedangkan dalam Islam, musibah itu tidak selalu bermakna negatif. Musibah itu adalah ujian dari Allah yang bertujuan untuk menguji keimanan, ketakwaan, kesabaran, serta membersihkan jiwa dan meningkatkan derajat seorang hamba. Di sini tuh Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini itu menegaskan bahwa musibah itu sebenarnya memiliki nilai ibadah apabila dihadapi dengan sikap yang benar. Lalu selanjutnya, hikmah di balik musibah. Pertama itu ada musibah sebagai ujian keimanan dan ketakwaan. Musibah itu membedakan antara hamba yang memang benar-benar beriman dan hamba yang hanya mengingat Allah ketika dalam keadaan susah saja ya. Karena cara membedakan itu sebenarnya gampang. Kalau orang yang mengingat Allah ketika susah saja itu sebenarnya banyak. Kayak contohnya ketika dia diberi rezeki oleh Allah, dia itu berfoya-foya gitulah, dia itu kayak lupa akan Tuhannya, dia juga kayak terkesan menyepelekan ibadah. Dan biasanya ketika dia dilanda suatu musibah, kegagalan dalam bisnis misalnya, bisnisnya bangkrut,
atau lagi sepi pelanggan, baru dia mengingat Allah. Nah itu sebenarnya orang-orang yang orang yang nggak perlu dicontoh lah, nggak baik buat dicontoh. Dan dalam musibah ini itu Allah bisa membedakan antara orang yang ingat Allah ketika susah saja atau orang yang benar-benar beriman, dia teguh, sabar, dan tawakal ketika diberi musibah. Bahkan ketika tidak diberi musibah pun dia tetap melaksanakan ibadah dengan baik lah. Nah dalam membahas ini tuh Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, yang dimana itu Allah berkata, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Lalu hikmah di balik musibah yang kedua itu ada di sini tuh hikmah sebagai musibah itu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Setiap penderitaan yang dialami seorang mukmin dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu ya. Dengan musibah yang Allah berikan, Allah itu dapat membersihkan jiwa seseorang agar kembali suci. Jadi kayak misalkan kita pernah dengar bahwa orang yang sakit itu dosa-dosanya akan dihapuskan. Dan apalagi orang yang demam ya, orang yang demam tuh aku pernah baca kalau orang yang punya atau diberikan oleh Allah sakit demam itu akan dihapuskan atau digugurkan segala dosa-dosanya. Entah itu benar atau tidak, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada musibah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika manusia berada dalam kondisi sulit, ia akan lebih banyak berdoa, beristighfar, dan bergantung kepada Allah. Musibah menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Seperti yang tadi saya sempat bilang, itu ketika manusia sedang kondisi sulit nih, ia akan lebih banyak berdoa, beristighfar, dan ingat kepada Allah. Dan ini juga termasuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan adanya musibah. Lalu yang keempat itu ada musibah sebagai peringatan agar manusia tidak sombong dan lalai. Seringkali manusia itu lupa diri ketika diberi rezeki oleh Allah, dan musibah itu hadir sebagai pengingat untuk manusia bahwa manusia itu lemah dan sebenarnya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima itu ada musibah mengajarkan nilai kesabaran, keikhlasan, dan empati. Dengan musibah, manusia itu belajar memahami penderitaan orang lain, menumbuhkan rasa peduli, serta meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian. Kayak contohnya bencana yang sedang ada di daerah saudara kita itu, dengan adanya musibah seperti itu kita jadi bisa belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan juga empati. Kita bisa merasakan setidaknya sedikit rasa sedih yang mereka alami gitu, dengan cara kita mengulurkan sedikit dana kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana yang sedang terkena musibah. Itu sebenarnya mengajarkan ke kita bahwa musibah itu menumbuhkan rasa nilai kesabaran dan keikhlasan. Lalu selanjutnya itu ada sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Islam itu mengajarkan agar seorang muslim menghadapi musibah itu dengan sabar, ikhlas, dan tawakal, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Maka sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menjelaskan atau menegaskan bahwa di balik setiap musibah selalu terdapat jalan keluar dan rahmat Allah. Dari sekian penjelasan saya yang mungkin kurang jelas, dapat disimpulkan bahwa musibah dalam Islam bukanlah sekedar penderitaan dan kekacauan ya, melainkan itu adalah ujian, penghapus dosa, serta sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara kita menyikapi musibah akan menentukan nilai dan hikmah yang kita peroleh darinya. Sekian dari saya, Pak Dudu. Mohon maaf jika ada salah kata dan presentasi saya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.